Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum Indonesia secara garis besar saja. Yang pertama, what is right? Apa hukum itu? Menurut Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Yang kedua ada menurut Ridwan Halim dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam tanya jawab, hukum merupakan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui oleh sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Apa sih yang dimaksud pengantar hukum Indonesia? Yang pertama, pengantar atau introduction atau inleading artinya memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan. Secara garis besar pengantar bersifat meluas tetapi tidak mendalam. R. Abdul Jamali dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, tata hukum berasal dari bahasa Belanda. Rechtsorde adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus berkembang. Oleh karena itu, dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu di tempat tertentu yang disebut hukum positif atau ius constitutum. Jadi, pengantar hukum Indonesia adalah mengantar atau memperkenalkan atau mempelajari asas-asas atau dasar-dasar dari bidang-bidang hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia atau ius constitutum. Bagaimana dengan aturan hukum yang masih belum atau akan berlaku atau ius constituendum, contoh era rancangan undang-undang. Hukum dalam arti tata hukum. Tata hukum atau rechtsorde yakni susunan hukum artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Memberikan tempat sebenarnya artinya menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa yang terjadi. Kapan lahirnya tata hukum Indonesia? Tata hukum Indonesia dibagi dengan dua periode. Pertama, periode sebelum 17 Agustus 1945 berlaku tata hukum kolonial atau tata hukum negara Belanda. Yang kedua, ada periode 2 setelah 17 Agustus 1945 berlaku tata hukum nasional, tata hukum kolonial atau BWTP. Mengapa saat ini tata hukum kolonial masih berlaku di Indonesia? Apa dasar hukumnya? Karena sebagian Indonesia mengambil sumber hukum yang masih dipakai oleh kolonial. Contohnya adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah warisan dari kolonial dan hukum perdata juga merupakan warisan kolonial. Bidang-bidang hukum positif antara lain hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara peradilan agama, hukum acara peradilan militer, hukum acara PTUN, hukum dagang, hukum agraria, hukum internasional, hukum Islam, hukum hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, hukum perlindungan konsumen, hukum pajak, dan cyber law. Subjek hukum. Pengertian segala sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban subjek hukum orang manusia atau knowledge person, badan hukum atau rights person orang manusia, cakap hukum Beckwamheid, tidak cakap hukum out Beckwamheid. Sumber-sumber hukum di Indonesia. Apa pengertian sumber hukum? Dibedakan menjadi dua, yaitu formal, dibuat oleh mereka yang mempunyai kewenangan formal, antara lain undang-undang, statute atau traktat, treaty, jurisprudensi atau doktrin ahli hukum. Dua, materi, isi atau kaidah hukum, yaitu kebiasaan.
Asas-asas perundang-undangan yang ada di Indonesia juga termasuk ke dalam pengantar hukum Indonesia. Yang pertama adalah undang-undang tidak boleh berlaku surut. Yang kedua ada lex speciali derogat legi generali. Yang ketiga lex superiori derogat legi inferiori. Yang keempat lex praetoriari derogat legi priori. Yang kelima lex dura sed tamen scripta.